Pada 16 Agustus 1945, golongan tua dan golongan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Perundingan berlangsung di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda, kami meminta izin kepada Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Terus saja, semoga berhasil. Silakan masuk. Penyusunan teks proklamasi tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, anggota PPKI, dan para tokoh pemuda. Permisi Bu, lanjutkan rapat kalian. Saya permisi untuk izin istirahat dulu. Baiklah, selamat beristirahat. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi yang kita bahas ini? Untuk memeriksakan waktu, saya sudah menemukan konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu persiapan dan membacanya. Baiklah, dengan senang hati. Kemudian, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi yang dirumuskannya. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam rumusan DPU PKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, ide bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diganti dengan pengambilan penguasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus Bu. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Akhirnya, perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi, perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya ialah penandatanganan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut ada dua tokoh yang mengusulkan usulannya, yaitu Muhammad Hatta dan Soekarno. Lalu, siapa yang akan mendatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibentuk seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini akan ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Mengapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah usaha dari bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa ini? Ya, saya setuju oleh pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bu Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, saja yang akan mendatangani teks proklamasi ini saya dengan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Malik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, dengan senang hati. Setelah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Malik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah diketik, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi.
Sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo ini kurang tepat. Saya akan mengubahnya menjadi tempo. Mungkin juga kata Jakarta 17/8/45 ini bisa diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Baik, saya setuju. Setelah itu, mereka membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi itu sudah jadi. Lalu di mana kita akan melaksanakan upacara? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Jangan, lebih baik di kediaman saya di Pegangsaan Timur. Lapangan Ikada adalah lapangan umum dan akan menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Baiklah. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bu Supratman. Tapi, bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi, Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan besok. Proklamasi Kemerdekaan, hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan. Hei kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
gerak, siap. Pada, gerak, gerak putih. Hormat, gerak. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.